Oke, halo guys, balik lagi dengan gue ya, DSFX. Jadi di sini gue bakal membahas tentang cara analisa menggunakan Fibonacci, cara entry, cara penarikan, dan cara menggunakan zonanya itu seperti apa ya, yang bagus. Oke, jadi kita langsung aja tanpa berlama-lama. Nah, di sini gue melihat ada suatunya coach gitu, ada suatu yang namanya coach. Karena tanpa gue garis-garis gitu, gue sudah tahu di sini ada coach, jadi nggak perlu ribet lah. Ini udah ada coach atau pergantian tren. Jadi gue tunggu yang namanya tuh ngebuat high, low, dan high lagi. Jadi ada 3 penarikan kan. Nah, jadi gue nunggu ketiga ini sudah muncul di market, jadi baru gue melakukan penarikan. Nah, berhubung di sini sudah ada ya, sudah ada 1, 2, 3. Jadi gue langsung aja tarik dari high ke low, ke high lagi, ke high lagi di sini. Nah, dapatlah zona kayak gini ya. Oke, kita fokus yang di sini aja. Untuk yang di sini kita follow the trend. Caranya follow the trend itu seperti apa menggunakan Fibonacci ini? Oke, yang pertama di sini. Di sini harga sudah masuk zona ya, tapi dia keluar lagi. Dan plan gue itu entry ketika harga sudah memasuki zona aja, atau market sudah memasuki zona aja. Kalau dia keluar berarti itu udah gak ada plan gue di sana. Jadi gue tunggu masuk di sini untuk melakukan entry lagi, untuk melakukan entry sell selanjutnya gitu kan. Nah, kita tunggu harga memasuki zona lagi. Nah, di sini harga sudah memasuki zona ya, tapi kita tunggu lagi konfirmasinya itu seperti apa, atau di break dulu lah. Ini zona ini di break dulu ke bawah dikit atau sampai sini ya. Nah, dengan ekspektasi kita bisa melakukan entry sell di retesan sini, atau kita ngambil retestnya gitu. Nah, kayak gini gambarannya, dan kita lihat selanjutnya itu seperti apa. Nah, oke, di sini market sudah membuat yang namanya bearish engulfing di suatu level area, dan menyisakan yang namanya fair value gap, di mana area fair value gap ini sejajar dengan yang namanya SBR yang tadinya support jadi di break menjadi resisten. Dan berarti ini sudah ada 3 konfirmasi ya, atau 4 lah. Yang pertama fair value gap, dan yang kedua itu bearish engulfing ya, ini bearish engulfing, dan yang ketiganya itu ada SBR, yang keempatnya itu ada zona Fibonacci gitu, termasuk di zona Fibonacci juga. Nah, jadi gue langsung aja pasang sell limit di sini, entry sell di bagian Fibonacci-nya, bagian fair value gap-nya gitu maksudnya, sorry. Nah, SL-nya di atas sedikit dan TP-nya itu 1/3. 1/3 atau di level bawahnya juga bisa, tapi gue di sini bakal contohinnya itu 1/3 aja. 1/3, jadi kita lihat lagi afternya nanti. Dan boom, TP. Nah, TP ya. Ini selalu menggunakan H1 BTW. Oke, ini untuk yang bearish trend atau follow the trend gitu. Dan Fibonacci ini juga bisa melakukan entry di counter trend gitu. Caranya gimana? Entry di counter trend. Nah, jadi kayak gini, gue jelasin dulu. Untuk konsep Fibonacci ini itu ada 2 tipe ya, bisa follow the trend dan bisa juga counter the trend gitu. Counter trend. Jadi kita mengcounter suatu trend itu gitu. Nah, karena di sininya lagi bearish, jadi gue fokus cari buy gitu, cari buy di antara kedua level ini di bawah. Tapi gue kalau untuk agresif entry gitu, atau untuk mengcounter trend gitu, jadi gue ngambilnya yang paling bawah aja, yang paling bawah dengan anggapan atau ekspektasi seperti ini. Nah, kita mendapatkan zero floating, atau bisa dinamakan juga sniper entry gitu. Nah, kayak gini. Tapi kita lihat dulu di setiap levelnya itu Fibonacci gue itu biasanya di setiap levelnya itu ada area penting. Kalau untuk menggunakan counter trend itu, jadi harus ada area penting terlebih dahulu. Nah, kita lihat di sini kan, ini zonanya ya. Nah, ini zonanya.
Jadi harus ada area penting terlebih dahulu di sebelah kirinya. Dan di sini kita menggunakan garis horizontal ya, biar buat ngelihat ke kirinya itu ada area apa. Jadi langsung saja kita lihat ke kiri ada area apa ya. Wait. Nah, di sini ada area yang namanya itu inverse pair value gap atau IFPG. Kalau kalian tahu IFPG, nah inverse pair value gap yang tadinya di sini pair value gap bearish, tapi dia ditutup atau langsung di break tanpa menyisakan shadow sedikit pun di sini ya. Nah, jadi ini termasuknya fair value IFPG lah, dan di sini juga ada fair value gap. Nah, jadi ini combine lah, digabung itu. Kombinasi. Jadi menurut gue ini harganya bagus. Nah, ini gue bakal tambahin dulu perpanjang ke kiri ya. Bentar. Perpanjang kanan. Nah, kita lihat di sini dan masuk level Fibonacci gua. Jadi di sini gua bakal langsung pasang buy limit gitu. Karena kita sudah punya zona di bawah, sudah punya apa sih namanya tuh? orderan lah gitu. Nah, kita langsung pasang buy limit, SL-nya secukupnya, sekira-kiranya mau kalian aja. Dan gua biasanya tuh kalau sniper entry kayak gini ya TP-nya di sini untuk intraday ya. Karena ini di pair forex yaitu GBP JPY. Jadi gua lumayan lumayan besar gitu RR-nya. 1/5. Nah, jadi kita langsung lihat aja di sini ya. Karena ini tipenya agresif entry, jadi gua gak pakai konfirmasi di low time frame. Dan ini yang sering gua biasa lakukan itu di market. Kita lihat dulu di sini. Sabar. Nah, ini harga sudah masuk zona dan sudah kena limit kita ya. Dan kita lihat selanjutnya itu seperti apa. Oke, kita percepat lagi lah ya biar gak terlalu lama. Nah, oke, di sini TP. Dan dari cara entry gua, analisa gua, cara menentukan zona dan cara penarikannya itu seperti itu. Karena disclaimer ya, ini Fibonacci yang gua gunakan dan gua sendiri yang merangkainya gitu level-levelnya. Jadi apa yang gua bilang ya berarti ini yang terjadi di market itu, yang terjadi di aslinya, atau kayak gimana ya. Jadi ibaratnya gue pemiliknya, jadi apa yang gue omongin itu pasti benar karena gue yang ngalaminnya gitu, karena gue yang ngalaminnya dan gue yang punyanya gitu. Untuk cara entry dan sebagainya macamnya yang gue jelasin itu berarti yang paling benar gitu, yang menurut gue itu paling bagus. Nah, oke, mungkin cukup segitu aja ya untuk penjelasan kali ini. See you the next video.